Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Restu Ibu TV yang berisikan konten-konten edukasi, materi pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan intrakurikuler prestasi dan juga lainnya yang berada di Sekolah Restu Ibu, PAUD, TK, SDIT, SMPIT Restu Ibu. Kami pada kesempatan hari ini berkolaborasi dengan UPTD Puskesmas Ratu Jaya untuk memberikan tips kesehatan pada bulan Ramadan. Sudah bersama kami di sini yaitu Dr. Saskia. Salam sehat, Dokter. Sama sehat. Terima kasih atas kesempatannya, Dokter sudah bisa ikut bekerja sama dan berkolaborasi pada podcast di Sekolah Restu Ibu. Dok, ada beberapa yang akan kami tertanyakan yang banyak sekali sudah kita polling di Instagram Restu Ibu Official tentang tips sehat menjalankan ibadah puasa. Kalau boleh bertanya nih, menurut dokter untuk usia berapa sih anak-anak yang sudah boleh dianjurkan untuk berpuasa? Kalau dari segi medis ataupun kesehatan itu dianjurkan usia 7 tahun ke atas. Kenapa? Karena di usia tersebut anak itu sudah kalau dari segi kesehatan itu nutrisinya sudah terpenuhi. Jadi dari segi untuk nutrisi tumbuh kembang dan lain-lain sudah terpenuhi. Lalu untuk dari segi psikologis itu sudah bisa mengajarkan anak untuk mengendalikan diri, belajar bertanggung jawab, disiplin, dan juga merasakan rasa syukur. Karena kan dari makna puasa itu kan kita mendapatkan rasa syukur, rasa empati kepada orang-orang yang memang kekurangan untuk makan dan minum gitu. Berarti tidak menutup kemungkinan untuk kalau memang psikologisnya anak itu sudah siap, sebelum usia 7 tahun juga bisa diajarkan ya, dokter ya. Mungkin bisa setengah hari sampai zuhur bisa dilanjutkan kembali. Dalam segi kesehatan sendiri, manfaat puasa itu apa sih, Dok? Khususnya untuk anak ya, bisa membersihkan atau detox dari tubuh kita. Jadi kita ada hormon, dalam tubuh kita itu ada hormon dan enzim-enzim pencernaan yang saat kita tidak puasa itu dia tidak bekerja maksimal. Saat kita berpuasa, apalagi kalau puasanya full nih 12-14 jam untuk anak-anak itu ya dapat membantu untuk mendetoks, membersihkan racun-racun dalam tubuh kita dan juga bisa memperbarui sel-sel tubuh kita. Jadi regenerasi sel-sel itu juga diperlukan untuk tumbuh kembang anak. Manfaatnya banyak, terutama untuk detox, apalagi anak-anak suka jajan sembarangan ya. Oh iya, bener dong. Jajan-jajanan yang sebelum puasa itu bisa terdetox selama puasa ini karena pencernaannya itu bekerja dengan maksimal seperti itu. Baik bunda-bunda, tidak perlu khawatir ketika anak-anak kita diajarkan berpuasa. Tadi dokter Saskia mengatakan bahwa ketika anak-anak kita berpuasa mendetoks tubuh anak-anak seperti makan makanan jajanan sembarangan gitu ya, Dok ya, bisa terdetoks. Anak-anak kita kan sekarang sedang melaksanakan kegiatan puasa di bulan Ramadan. Apa ada tips untuk bagaimana sih makanannya, pola makan sahurnya, bagaimana gitu, Dok, untuk gizinya? Banyak orang yang berasumsi, khususnya orang tua, itu kalau sahur harus banyak nasi. Nggak perlu lauknya yang banyak, yang penting makan nasi. Itu persepsi yang kurang benar menurut saya. Kenapa? Karena nasi putih itu termasuk makanan dengan kadar glikemi yang tinggi. Proses pencernaannya cepat, maksimal 4 jam sudah selesai dicerna. Sedangkan puasa itu kan panjang ya, 14 jam lebih. Jadi kalau misalnya sahur hanya dengan nasi, sedangkan masa pencernaannya hanya 4 jam, kita butuh energi lain gitu. Bisa saja di tengah-tengah jalan anak menjadi lemas, menjadi cepat ngantuk, itu karena makannya terlalu banyak glukosa. Makanya sebenarnya saran yang lebih tepat dari spesialis anak juga itu banyak makan proteinnya daripada nasinya gitu. Karena protein itu kan pencernaannya lama, 6-8 jam. Saat glukosa sudah selesai dicerna, kan tubuh akan mencari nutrisi lain untuk dicerna menjadikan energi. Nah, yang sangat dibutuhkan itu adalah protein. Makanya persepsi yang salah jika harus makan banyak nasi yang banyak daripada lauknya, seperti itu. Ayah bunda, ternyata kita dapat ilmu baru dari dokter Saskia bahwasanya tidak perlu nasi yang terlalu banyak ya, Dok ya. Yang penting lauknya ini banyak yang mengandung dari protein. Untuk minuman sendiri, anak-anak kan biasanya kalau sudah puasa dan buka puasa langsung nih
minum es. Nah, menurut dokter, untuk minuman sendiri berpengaruh tidak ketika kita berpuasa? Dari minuman kita harus, khususnya kalau anak-anak yang mempunyai penyakit bawaan dari keluarga ya, seperti diabetes tipe 1 itu banyak banget sekarang kasusnya. Kalau memang di keluarga ada yang menderita diabetes, lebih baik batasi manisnya. Ini saya kasih sebuah tips ya, banyak banget orang tua itu kalau buka puasa teh aja, teh manis, itu salah. Kenapa? Karena teh itu adalah minuman yang menghambat proses absorpsi zat besi gitu. Sedangkan kan zat besi itu banyak kita dapatkan dari daging merah ataupun dari ayam. Itu persepsi yang salah kalau buka itu harus pakai teh manis. Bisa diganti dengan susu atau es buah yang ada sirupnya gitu. Lalu bisa dengan jus buah dan lain-lain. Jadi kita bisa inisiasi sendiri untuk makannya gitu. Jadi jangan, malah saya saranin sih untuk teh itu jangan untuk buka karena menghambat proses absorpsi zat besi gitu. Jadi bisa diganti dengan sirup atau yang lainnya yang manis-manis. Susu boleh. Oh, susu juga boleh Kalau ya? untuk anak-anak. Oke. Menurut dokter bagaimana nih tips dan saran untuk mengajarkan puasa di bulan Ramadan untuk anak-anak usia anak-anak sekolah? Oke, jadi untuk tips dan sarannya untuk anak-anak biasanya pertama biasanya kan orang, khususnya orang tua ya, menjadikan puasa itu sebagai kewajiban yang jika tidak dijalankan akan mendapatkan hukuman atau punishment. Biasakan puasa itu menjadikan hal yang menyenangkan, seperti apresiasi anak jika memang puasanya tidak sampai full, berikan motivasi dan juga ajarkan hal-hal baik yang kita dapatkan selama puasa dari segi kesehatan maupun dari segi agama juga. Agama. Gitu, seperti pahala dan lain. Dan juga tips dari saya itu jangan paksa anak untuk puasa full. Jadi dia akan menganggap puasa itu ada sebagai tekanan yang jika tidak dilakukan adalah akan mendapatkan hukuman dari orang tua. Biasakan anak awal mula puasa itu 4-6 jam, lalu jika memang anak tidak kuat, itu boleh buka gitu. Jadi kalau memang anaknya ingin, saya mau lanjut lagi, nggak apa-apa, silakan dilanjutkan. Dan juga ini biasanya yang menjadi problem oleh ibu-ibu ya, kan kita sahur tuh jam 3, setengah 4. Betul. Jadi kita bangunin aja deh biar sekalian gitu kan. Padahal itu kan masih masuk dalam jam tidurnya anak gitu. Untuk awal mulanya kita biasakan dia untuk sahurnya seperti jam bangunan dia, seperti kayak jam 5 atau jam 6. Nanti 2-3 hari kemudian mundurin lagi, 2 hari kemudian mundurin lagi. Jadi anak terbiasa kalau puasa itu tuh bukan saya bangun lalu sahur, tapi sahur itu jamnya itu berarti sebelum azan subuh dimulai. Awal mulai jadi kita 2-3 jam, 3-4 jam, setiap harinya bertahap. Nah, untuk tips anak jadi ingin puasa lagi di tahun berikutnya yaitu berikan apresiasi. Kalau misalnya memang anak sudah full 1 bulan atau kurang dari 1 bulan, berikan reward yang misalnya anak lagi butuh buku atau mainan. Jadi anak termotivasi kayak, puasa itu menyenangkan, saya bisa dapat hadiah dari puasa. Secara psikologis jadi akan tertarik dengan puasa dan akan excited menjalaninya gitu. Waduh, seru sekali ya bunda-bunda semuanya. Nah, anak-anakku sekalian, kita jangan lupa juga berpuasa. Tadi sudah diberikan tips dari Ibu Dokter Saskia. Ada beberapa lagi pesan-pesan dari Dokter Saskia, khususnya dari UPTD Puskesmas Ratu Jaya. Kami persilakan. Jadi untuk supin polio ini sasarannya pada usia bayi atau balita usia 0-59 bulan. Jadi untuk ayah bunda yang memiliki bayi atau balita usia 0-59 bulan, segera datang ke posyandu terdekat untuk mendapatkan supin polio. Baik, terima kasih Dokter Saskia atas kesempatannya untuk mengisi podcast Ramadan. Tips sehat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan kegiatan puasa di bulan Ramadan dengan lancar. Ayah bunda, pastikan berikan asupan gizi seimbang agar puasa Ananda tetap sehat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.